Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas online Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan. Pada video ini kita akan bertemu dalam mata kuliah pemrograman web 2 yang mana akan diisi dengan materi PHP dasar. Ya, sebelum kita melangkah membahas mengenai PHP dasar, langkah lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya adalah Dendi Kurniawan. Saya seorang alumnus dari Universitas Tekom dengan jurusan Sistem Komputer pada tahun 2017 dan alumnus UKSW Universitas Kristen Satya Wacana lulusan tahun 2020 jurusan Sistem Informasi. Dan saya mengajar sejak tahun 2019 pada prodi Sistem Komputer. Ya, home base saya ada di cabang Siliwangi dan saat ini akan berpindah ke cabang Kendal karena domisili saya ada di Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Ya, untuk siapa mata kuliah ini? Ya, sebenarnya mata kuliah ini masih dasar sekali teman-teman. Jadi ini merupakan pondasi dasar para programmer pemula ya. Bagi para programmer atau calon programmer, ini merupakan video yang sangat cocok sekali untuk dipelajari karena ini merupakan tahap awal ketika Anda ingin mengembangkan atau ingin mempelajari dari berbagai framework yang ada di dalam bahasa pemrograman PHP. Dan juga untuk web programmer dan back-end programmer. Baik, kenapa harus belajar PHP? Yang pertama jelas populer. Alasannya pertama ini harus belajar PHP karena PHP itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer sekali. Tak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Hal ini bisa dilihat dari halaman resmi Stack Overflow ya, yang mana menunjukkan bahwa PHP ini adalah bahasa yang cukup populer dengan presentase 21,98 dan berada di atas bahasa lain seperti bahasa Go, Kotlin, dan juga yang lain sebagainya. Namun beberapa programmer bahasa PHP ini ada yang ditinggalkan ya karena ada beberapa bahasa yang baru yang dirasa lebih mudah. Tapi demikian sekitar 75% dari website yang ada di dunia ini masih menggunakan bahasa PHP ini. Ya, jadi kita tidak salah ketika kita mempelajari PHP meskipun ada beberapa yang sudah ditinggalkan, namun website yang tersedia di dalam dunia saat ini ya, yang ada di perusahaan-perusahaan saat ini masih menggunakan PHP. Oke, kemudian yang kedua, komunitas yang sangat besar ya. Tentu karena komunitasnya sangat besar ini nantinya memudahkan ketika kita ingin memiliki kesulitan ataupun akan membuat suatu hal yang mana kita belum tahu, nanti referensinya itu banyak sekali yang ada di dalam internet ya. Dan juga ketika teman-teman ingin berkolaborasi, ingin mengembangkan project teman-teman, nanti banyak sekali di sosial media untuk berbagi ya informasi mengenai PHP ini. Dan yang ketiga, banyak sumber belajar karena komunitasnya besar dan juga banyak sudah digunakan oleh berbagai perusahaan, maka di internet juga tentunya semakin banyak juga informasi-informasi yang dapat Anda dapatkan mengenai PHP ini, mengenai informasi dari cara membuat web dengan PHP ini. Dan tentunya PHP ini mudah untuk dipelajari, apalagi di sini masih sebagai pemula. Nah, pembahasan dalam mata kuliah ini nantinya kita akan membahas di pertemuan hari ini adalah pengenalan PHP. Jadi mulai dari pengertiannya, terus nanti aturan-aturannya seperti apa gitu ya. Kemudian lanjutnya menginstal PHP sendiri dan dilanjutkan dengan tipe data dan juga mungkin ada variabel nanti di sana. Ada juga operator, terus juga kita akan mempelajari percabangan atau if statement dan juga perulangan ataupun looping ya, dimana di setiap bahasa pemrograman pasti tidak jauh-jauh ya, pasti mereka selalu membahas ini ya. Kemudian juga kita akan membuat suatu function itu sebenarnya hampir mirip dengan variabel, cuma kalau variabel dia berisi dengan nilai, tapi kalau function itu berisi dengan perintah. Dan kita akan membahas mengenai array, kemudian request get dan juga post, dan nanti ada session cookies untuk sistem login, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai project dari PHP. Nah, apakah Anda sudah siap untuk mempelajari PHP ini?
siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal terpenting yang ada di dalam video ini. Baik, yang pertama kita kenalan dulu dengan si PHP ini. Nah, sebelum melangkah atau kita tahu mengenai PHP itu apa, angka bibitnya kita mengetahui client-side programming dan server-side programming. Ya, client-side programming pada pemrograman jenis ini program didownload oleh pengunjung dan dijalankan pada komputer pengunjung. Ya, client-side programming. Kerugiannya dalam client-side programming ini, jika ukuran program terlalu besar atau websitenya itu menggunakan sintak-sintak yang panjang dan kali lebar sehingga dia berukuran besar, maka waktu yang diperlukan untuk membuka halaman web tersebut itu akan lebih lama. Dan klien atau pengguna dari website ini dapat dengan mudah melihat atau menyalahi shortcut program. Ya, lebih mudah diserang hacker dan juga lebih mudah untuk ditiru juga. Nah, contohnya dari client-side programming itu ada program HTML, kemudian juga JavaScript, ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah pernah belajar mengenai HTML ya. Karena di dalam program PHP ini, kalau teman-teman belum mengetahui HTML, itu nanti juga akan ribet. Jadi syarat untuk mempelajari PHP ini teman-teman harus sudah paham mengenai HTML dulu ya teman-teman. Oke, selain client-side programming, ada lagi yang lain yaitu server-side programming. Bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di komputer server dan hasil pengolahannya itu akan dikirim ke komputer pengunjung ataupun komputer klien, ya komputer pengguna dalam bentuk bahasa HTML. Sehingga pengunjung tidak mengetahui skrip yang telah ditulis oleh pembuatnya. Hal ini dapat meminimalisir hacker untuk menyerang website kita dan juga orang-orang lain untuk meniru website kita. Meskipun nanti kita tulis dengan menggunakan bahasa PHP ya, contoh dari server-side programming ini adalah bahasa pemrograman PHP dan juga ASP. Nah, kita tulisnya menggunakan PHP dan sintak kita upload, kita online kan ke dalam komputer server, dan nanti ketika ada orang yang ingin membuka website kita, ya si komputer server ini mengolah. Ya, jadi yang mengolah itu adalah komputer server dan akan ditampilkan ke dalam komputer klien berupa tag-tag HTML. Ya, ukuran program relatif lebih kecil karena pengunjung tidak perlu mendownload programnya, tetapi hanya hasil pengolahannya saja yang akan didownload. Dan spek dari komputer klien nanti tidak berpengaruh ya ini ya tentunya ya, karena komputer klien hanya menampilkan hasilnya, tidak ikut mengolah. Berbeda dengan client-side programming atau HTML. Baik, itu pembahasan mengenai client dan juga server-side programming. Nah, sekarang kita kenalan dengan PHP. Apa itu PHP? PHP ini singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Agak sedikit lucu kalau kita melihat kepanjangannya dari PHP ini sendiri. Kenapa demikian? Ya, karena di dalam kata P sendiri itu merupakan singkatan dari PHP. Ya, di dalam kepanjangan dari PHP ada kata PHP lagi. Tapi memang seperti itu kepanjangan dari si PHP ini. Ya, PHP Hypertext Preprocessor. PHP ini merupakan bahasa skrip yang dijalankan pada sisi server atau SSS ya, server-side scripting. Nah, database yang didukung pada PHP antara lain ada MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic, ODBC. Ya, itu adalah beberapa database yang didukung oleh PHP. Dan nanti di dalam mata kuliah kita, nanti kita akan menggunakan database MySQL. Ya, teman-teman sudah pernah mempelajari database? Ya, itu juga merupakan landasan ya yang teman-teman harus pahami dulu. Meskipun nanti di dalam mata kuliah ini juga akan kita bahas sedikit mengenai database. Tapi kita bahas cara membuatnya dan juga langsung cara mengkoneksikan ke dalam PHP ini. Nah, yang selanjutnya PHP adalah software open source. Kalau mendengar kata open source, pasti teman-teman, wah ini nih. Ya, paham nggak open source? Jadi open source itu dia gratis ya, terbuka ya, bebas untuk diunduh dan digunakan. Bahkan untuk dikembangkan pun juga bebas. Tidak perlu membayar, tidak perlu register, ya tidak perlu langganan. Ya, kita gratis di sini. Cuma-cuma, bebas untuk dikembangkan, bebas untuk diunduh dan digunakan. File PHP dapat berisi teks, bisa berupa tag HTML juga dan juga script, baik JavaScript, ya, CSS,
HTML itu sendiri dan juga yang lain sebagainya. Dan juga nanti ada beberapa sintak dari PHP ya, nggak beberapa tapi banyak ya. Nanti kita juga pelajari bertahap. Nah, PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Ya, kalau kita lihat sejak 1995 sampai video ini dibuat ya tahun 2022. Jadi kurang lebih berapa ini? 27 tahun ya. Ya sudah agak sedikit lama juga ya, tapi lebih tua ya dari usia teman-teman mungkin di sini ya. Nah, tapi sampai sekarang masih banyak digunakan ya. Nggak apa-apa ya, ini merupakan landasan pertama ya. Ini sangat dasar sekali. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan PHP ini, mungkin ya kita hanya mengulang kembali, kita hanya mengingat kembali apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah Anda dapatkan waktu di SMK ataupun di sekolah menengah atas ya. Tapi kalau di SMK kayak nggak ada ya, adanya di SMK ya. Ya, jadi ini Bapak Rasmus Lerdorf ini adalah pencipta dari bahasa PHP ini ya. Si Bapak PHP kita sebutnya seperti itu. Nah, baik, selanjutnya file PHP ini dikembalikan ya, file PHP dikembalikan ke browser dalam bentuk plain HTML. Meskipun nanti kita tulis sintak-sintak dengan menggunakan perintah PHP, tapi nanti ketika kita lihat hasilnya yang ada di dalam web browser, itu akan berupa plain ataupun tag-tag dari HTML murni. Ya. Nah, file PHP ini dapat berekstensi .php. Jadi nanti ketika membuat file PHP, kita simpannya dengan akhiran .php atau .php3 ataupun .p-html. Ya, tapi yang sering digunakan itu adalah .php. Ya, ini jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Kalau di HTML itu kan dia harus berekstensi .html. Tapi kalau di PHP ini dia harus berekstensi PHP. Kelebihan PHP sebagai bahasa script adalah yang pertama dapat dijalankan pada berbagai platform, baik di Windows, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang sistem operasinya bukan Windows, nggak usah khawatir, ini tetap bisa berjalan di komputer teman-teman. Dan juga compatible dengan terhadap hampir semua server yang digunakan saat ini. Ya, server apapun dia compatible ya. Nah, nanti banyak penyedia server ya yang online. Nah, itu pasti mendukung si PHP ini. Dan tadi open source ya, bebas diunduh dari situs resmi PHP yaitu www.php.net. Nah, ini situs resmi PHP, nanti teman-teman ingin mencari informasinya boleh melihat di sana ya. Dan di sini mudah dipelajari dan berjalan dengan efisien pada sisi server. Oke, itu mengenai pengenalan dari PHP, dan ini adalah proses development dari PHP itu sendiri. Jadi nantinya yang kita tulis itu adalah berupa sintak-sintak PHP yang kita simpan filenya dengan ekstensi .php ya. Kemudian kita membutuhkan suatu PHP execute ya, yang mana dia untuk mengcompile dari coding-coding yang akan kita tulis, yang telah kita tulis, jadi compile, dirubah, dan hasilnya ya berupa output ini berupa HTML yang akan ditampilkan di website atau di browser pengunjung ataupun klien. Ya, ini proses development dari PHP sendiri. Nah, apa yang bisa dibuat menggunakan PHP? Sebenarnya PHP ini tidak hanya digunakan untuk membuat sebuah server-side scripting saja, teman-teman. Ya, jadi server-side scripting ini memang fokus utama dari web PHP ya, atau tujuan utama yang dibentuknya PHP, yaitu untuk membuat aplikasi server-side. Ya, biasanya digunakan sebagai aplikasi web menggunakan bantuan web server. Ya, dan kita bisa melihat outputnya dengan menggunakan web browser. Misalkan web browser itu ada Internet Explorer, ya, ada Chrome, ada Firefox, Opera, dan juga yang lain sebagainya. Nah, itu tujuan utama memang seperti itu. Tapi dia memiliki fungsi lain, yaitu bisa juga sebagai command line scripting. Ya, PHP bisa digunakan untuk membuat program berbasis command line tanpa harus menggunakan web server. Dan yang terakhir ini ya, meskipun jarang sekali digunakan, tapi PHP ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk membuat sebuah desktop application. Ya, walaupun jarang digunakan, tapi PHP bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop menggunakan PHP GTK. Ya, karena kalau aplikasi desktop itu kan biasanya sudah ada bahasa pemrograman sendiri ya, misalkan Visual Basic gitu ya, VB dan sejenisnya. Nah, tapi
kita fokus di dalam PHP ini untuk membahas mengenai server-side scripting. PHP digunakan untuk membuat suatu aplikasi web server. Baik, nah setelah kita mempelajari atau mengetahui perkenalan dengan si PHP itu, ya, kita harus tahu cara penggunaannya. Ya, kita harus menginstal PHP ini terlebih dahulu. Nah, tools yang harus disiapkan ketika teman-teman ingin mempraktekkan, ingin mencoba, ingin bereksperimen dengan bahasa PHP ini, yang pertama adalah web server. Ya, web server ini kita gunakan yang lokal dulu teman-teman. Jadi nanti server kita itu ada di komputer kita masing-masing, ya. Karena kalau kita mau online kan itu juga nanti masih agak sedikit ribet ya kalau masih pemula. Kita belajar dulu secara offline, tapi kalau sudah berhasil nanti sudah bisa menjadikan suatu aplikasi dan aplikasinya itu berhasil, maka nanti kita coba untuk online-kan aplikasi kita. Ya, jadi kita membutuhkan suatu tools yang bernama web server dan pilihannya ada beberapa teman-teman. Di sini ada SAM, ada WAM, ada LAM dan juga ada MAM. Ya, untuk XHAM itu adalah aplikasi web server yang kompatibel dengan berbagai OS, baik di Windows, di Mac, di Linux, ya itu bisa semua diinstal. Tapi kalau WAM yaitu khusus di Windows. Jadi awalan huruf ini berdasarkan sistem operasinya. Ya, kalau Windows WAM, kalau Linux berarti LAM, kalau Mac OS berarti MAM. Ya, tidak saya tulis di situ ya. Ya, tapi saya menggunakan SAM yang kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman. Jadi saya di sini akan menggunakan web server SAM. Nanti silahkan teman-teman cari untuk mendownload dari SAM ini. Nanti juga ada shortcut-nya linknya untuk mendownloadnya saya taruh di dalam materi ini. Baik, web server sudah. Kemudian yang kedua adalah text editor. Ya, editor kita nantinya untuk menulis sintak-sintak si PHP itu. Mungkin teman-teman sudah mempelajari HTML dan teman-teman sudah memiliki text editornya. Di sini saya bebaskan Anda mau menggunakan text editor apa saja, ya. Tapi di sini saya menggunakan mungkin kalau nggak VS Code juga Sublime Text ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan Notepad karena sudah terbiasa dengan Notepad, oke silahkan. Ya, tentunya Notepad++ ya. Kalau Notepad bawaan dari OS-nya itu pasti masih sederhana sekali dan nanti akan mengalami kesulitan bagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan VS Code atau Sublime atau Notepad++, nanti di situ ada beberapa plugin yang teman-teman dapat install dan juga teman-teman bisa menggunakan misalkan saran ataupun koreksi otomatis ya, dan juga yang lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah web browser. Saya yakin kalau yang ketiga ini teman-teman sudah memiliki semua. Ya, web browser contohnya ada Mozilla, ada Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Ya, saya yakin yang ketiga sudah terinstall. Yang kedua, mungkin kalau teman-teman kemarin sudah mendapatkan mata kuliah HTML juga sudah terinstall. Yang pertama, ini kemarin belum ya. Kalau di HTML kita tidak menggunakan si web server, jadi teman-teman langsung tulis saja di text editor dan bisa ditampilkan langsung ya. Tapi kalau di PHP ini kita membutuhkan suatu web server untuk mengexecute, untuk mengcompile sintak-sintak yang kita miliki di dalam bahasa PHP yang akan ditampilkan ke klien berupa HTML. Baik, ini 3 tools yang harus teman-teman siapkan ya. PHP bisa diinstal di sistem operasi apapun, Windows, Mac, ataupun Linux. Dan namun penginstalan PHP ini secara manual tidak terlalu mudah. Ya, kalau kita menginstal manualnya itu agak sedikit rumit. Oleh karena itu, untuk belajar ya, direkomendasikan menginstal PHP dengan bantuan tools-tools yang sudah membundle dari PHP dengan teknologi pendukungnya. Jadi kita cukup menginstal satu aplikasi, nanti aplikasi tersebut akan membundle seluruh tools-tools yang dibutuhkan oleh si PHP ini sendiri. Ya. Nah, contohnya adalah menginstal web server, yaitu yang akan saya gunakan XAMPP. Ya, pada course ini kita akan menggunakan aplikasi XAMPP, ya, di mana aplikasi ini telah membundle dari PHP termasuk MySQL-nya. Ya. MySQL atau Maria Database, Apache, dan juga yang lain sebagainya yang dibutuhkan oleh PHP. Kita cukup menginstal satu tools, mendapatkan segala fasilitasnya. Nah, Anda bisa mendownloadnya di sini ya teman-teman ya, www.apacefriends.org. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman sudah menginstal
XAMPP, ketika teman-teman ingin membuat project PHP, file-file PHP itu harus diletakkan pada folder htdocs. Folder htdocs ini ada di dalam folder penginstalan web server teman-teman. Ya, di sini saya contohkan ya. Saya letakkan penginstalan SAM saya di C, kemudian ada di folder ini ya, SAM ya. Nah, silahkan teman-teman masuk ke folder SAM-nya. Di situ akan menemukan folder yang bernama htdocs. Dan teman-teman harus menyimpan seluruh file-file PHP teman-teman di dalam sini, agar nanti ketika teman-teman buka project teman-teman dengan web browser itu bisa terbuka ya secara otomatis. Ya, yang selanjutnya ini adalah contoh tampilan dari SAMPP ya teman-teman. Ada MySQL, FileZilla ya, termasuk untuk mengonlinekan juga Mercury, ada Tomcat juga ya di situ ya. Dan yang kita gunakan nanti di pertemuan 1 sampai pertemuan sebelum UTS, nanti mungkin hanya di apasinya saja ya, kita masih belajar mengenai sintak-sintak dasar dari PHP itu sendiri. Tapi nanti setelah UTS kita mulai masuk ke project yang menggunakan MySQL database. Oke, nanti jadi ini di start ya. Ini yang dua ini nanti bisa di start sampai dia benar-benar running gini ya. Status change text running. Ya, yang saya contohkan ini teman-teman ya. Ini sebelum di start. Ya, kemudian ini ada tombol untuk men-startnya. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah text editor. Ya, teman-teman mau gunakan yang mana bebas, saya tidak menuntut Anda harus menggunakan ini, Anda harus menggunakan itu. Cuma saran kalau teman-teman bingung, enaknya gunakan apa Pak? Ya, gunakan Visual Studio Code aja. Ya, kalau teman-teman bingung. Ya, tapi kalau mau menggunakan Sublime Text, oke silahkan downloadnya di sini. Menggunakan Atom, oke silahkan. Menggunakan PHP Storm, oke silahkan. Jadi bebas teman-teman mau gunakan apa saja. Yang penting nanti ketika praktek ya hasilnya sama gitu ya. Beda text editornya, mungkin nanti hanya beda tampilannya dan juga mungkin ada plugin-plugin yang berbeda ya, yang mana misalkan deteksi otomatis atau koreksi otomatis. Nah itu tapi semuanya bisa ditambahkan dengan plugin-plugin. Itu mengenai text editornya. Untuk web browsernya saya yakin sudah memiliki semua, jadi nggak perlu saya jelaskan. Nah lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu sintak PHP. Ya, atau istilahnya itu penulisan file PHP. Sudah dijelaskan tadi bahwa file kode program PHP diakhiri dengan extension .php. Jadi ketika penamaan nanti diakhiri dengan .php. Jangan lupa lagi, kalau di semester sebelumnya mungkin teman-teman belajar HTML berekstensi .html, tapi di sini wajib .php. Meskipun nanti di dalam PHP ini teman-teman juga bisa menulis sintak HTML. Tapi kalau dibalik, misalkan teman-teman membuat ekstensi .html, tapi di dalam HTML tersebut teman-teman menuliskan sintak PHP, apakah bisa? Bisa nggak kira-kira? Jelas tidak bisa. Ya, kalau teman-teman memiliki file HTML dan di dalam HTML tersebut teman-teman tuliskan sintak PHP, itu tidak bisa. Ya, tapi kebalikannya, kalau teman-teman membuat sintak PHP dan di dalam teman-teman membuat file PHP tapi di dalamnya ada sintak HTML, itu bisa. Karena sejatinya PHP ini tidak berdiri sendiri. Dia di dalamnya banyak sekali untuk dituliskan sintak-sintak HTML untuk membuat tampilannya. Oke ya. Dan di awal kode program ya, di awal kode program PHP itu wajib menambahkan tag pembuka PHP, yaitu kurung siku buka ya. Kurung siku buka itu kalau di keyboard letaknya ada di bagian atasnya enter ya, yang paling kanan gitu ya. Nah, kemudian tanda tanya PHP ya. Oke, tapi ini tidak ada titiknya ya teman-teman ya. Ini titik itu untuk menghapus untuk mengakhiri ini ya. Nah, hanya seperti ini teman-teman. Tidak ada titiknya. Nah, ini untuk membuka dan ini wajib ya, untuk pembukanya ini adalah wajib dan diakhiri dengan program PHP
perlu ditambahkan tanda tanya kurung siku, tapi ini tidak wajib. Loh, kok gitu, Pak? Ya, tergantung kebutuhannya nanti. Karena kita bisa nanti memadukan beberapa file PHP. Jadi menggabungkan file PHP 1, file PHP 2, kita gabungkan. Mungkin pembukanya ada di awal PHP yang pertama, penutupnya ada di sini. Jadi yang pertama itu nggak perlu tag penutup. Ya. Tapi kalau pembukanya itu wajib. Nah, kecuali nanti kalau di bawahnya PHP ini ada sintak HTML, itu wajib ditutup. Atau nanti lebih jelasnya ketika kita praktikum ya. Nah, ini penutupnya ini sebatas kita tahu aja. Nah, kalau amannya gimana, Pak? Amannya ya dikasih. Ya. Amannya dikasih penutup. Nah, terus nama file PHP tidak ada aturan, namun direkomendasikan tidak menggunakan spasi. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan dua suku kata maksud saya, ya, nah, itu nanti silahkan dipisahkan dengan underscore, ya, atau langsung digabung aja nggak apa-apa ya, langsung ditulis tanpa spasi. Tapi kalau tanpa spasi nanti bacanya ribet ya. Alternatifnya dikasih underscore, ya. Tidak ada aturannya di sini. Namun rekomendasi tidak menggunakan spasi. Nah, untuk menampilkan data di dalam PHP, ya untuk menampilkan tulisan di dalam PHP, ada 3 jenis perintah PHP untuk mencetak keluaran. Ya, ada echo, ya. Echo, kemudian ini string ini merupakan tulisan yang akan kita bangun atau yang akan kita cetak ya. Atau juga bisa menggunakan print, ya. Print, di sini ada argumennya, apa yang akan dicetak. Atau juga bisa menggunakan vardam, expression, ya ekspresi yang akan dicetak itu apa. Cuma yang sering digunakan itu adalah echo. Print juga agak sering, ya. Print agak sering, saya katakan agak ya, karena kebanyakan menggunakan echo. Terus vardam, ini biasanya digunakan para web developer ya, para programmer, hanya untuk pengecekan. Apakah variabel tertentu sampai ke sini itu sudah berjalan dengan bagus. Apakah variabel ini menampung isi yang kita harapkan. Nah, misalkan seperti itu. Hanya untuk pengecekan. Ya, vardam ini hanya untuk pengecekan saja. Dan nanti juga kita akan tetap coba satu persatu di pertemuan selanjutnya. Baik, ini 3 jenis ya perintah untuk menampilkan ataupun mencetak dari PHP. Kalau di HTML kita tinggal tulis saja ya di dalam body, kita ingin pesan apa tinggal tulis saja di situ. Tapi kalau di PHP kita harus memasukkan tulisan tersebut ke dalam echo ataupun print. Ini contoh ya untuk mencetak hello world ya. Jangan lupa untuk tag pembukanya. Kemudian di sini echo hello world. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini tidak ada kurung penutupnya karena di bawah sini tidak ada sintak HTML. Kalau di bawah sini ada sintak-sintak HTML, kita wajib menggunakan kurung penutup. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicatat di dalam buku catatan teman-teman. Nanti bisa ditanyakan ketika teman-teman sudah selesai untuk melihat video ini sampai akhir ya. Bisa juga ditanyakan di grup WA yang tersedia atau komentar di video ini. Yang selanjutnya ada statement dan juga komen. Statement itu adalah suatu perintah dalam PHP. Ya, statement itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi setiap line, setiap perintah yang ada di dalam PHP, kita harus akhiri dengan titik koma. Ini contohnya. Ya, nanti di bawahnya ada lagi echo, selamat datang di Universitas Telkom. Ya, harus ada titik koma lagi. Setiap satu statement harus diakhiri dengan titik koma. Ya, kalau tidak gimana Pak? Akan terjadi error. Kalau hanya satu perintah seperti ini, di bawahnya nggak ada perintah lain, tidak error. Tapi kalau di bawahnya ada perintah lagi, akan timbul error. Kalau nggak percaya, silahkan praktekkan nanti. Dan ada komen. Ya, komen ini berfungsi untuk memperjelas atau memberikan keterangan pada kode program dan tidak akan dieksekusi. Jadi istilahnya kayak sebagai note, ya, sebagai pencatatan untuk kita para yang masih belajar mengenai web. Ya, dia tidak akan dijalankan, cuma untuk mempermudah kita dalam mengingatnya. Oh, blok ini fungsinya untuk membuat si header. Dari line ini fungsinya untuk membuat sidebar. Line ini fungsinya untuk membuat sebuah tombol submit. Nah, itu untuk mempermudah kita untuk mengingat bila mana nanti di kemudian hari program kita akan diubah, akan diupdate,
atau akan direvisi. Ya, kita enak, wah ternyata di line ini ada keterangannya. Nah, itu fungsinya. Ya. Dan komen ini tidak akan dijalankan, tidak akan dieksekut oleh program. Ada dua cara dalam penulisan komen, ya. Yang pertama, komen satu baris. Itu kita bisa memulainya dengan 2 garis miring. Ya, jadi setelah garis miring ini, semua statement yang ada di sebelah kanannya tidak akan dijalankan oleh interpreter. Ya, tidak akan dieksekut, tidak akan dikompil oleh compiler PHP ini. Itu yang pertama ya, jadi dia hanya satu baris. Yang kedua, komen lebih dari satu baris, misalkan beberapa blok ya, atau misalkan teman-teman ingin mengeblok function atau fungsi dari line 1 sampai line 10 biar tidak ditampilkan dulu. Ya, kita bisa ngeblok dengan memasang sepasang garis miring tanda bintang untuk pembukanya dan tanda bintang garis miring untuk penutupnya. Jadi ini bisa dipasang di line pertama dan ini dipasang pada line ke-10 ya. Biar nanti line 1 sampai line 10 itu istilahnya kayak dihapus. Ya, tidak akan dijalankan. Nah, daripada kita menghapus nanti kita lupa sintaknya seperti apa, kita buat dulu komentar di situ. Kita buatkan komentar biar tidak dieksekusi oleh programnya. Atau ingin memberikan komentar yang panjang, yang berbaris-baris juga bisa dengan menggunakan ini. Ya, intinya semua statement yang berada di antara tanda ini, ya, sepasang tanda ini, dia tidak akan dijalankan. Tidak akan dieksekusi. Baik, itu mengenai pengenalan dari PHP teman-teman, dan ini ada contoh praktikum sederhana. Nanti silahkan teman-teman coba untuk menampilkan ya, untuk mempraktekkan halaman ini. Yang pertama itu ada contoh 1 titik PHP. Ya, PHP berdiri sendiri. Ini contoh ya komentar yang beberapa baris ya, diawali dengan slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Oke, dan ini contoh dari yang satu baris. Ya, bisa ditulis di akhiran setelah statement atau bisa ditulis di awalan juga boleh. Ya, ini adalah perintah untuk menampilkan hello, saya mahasiswa Stekom. Saya sedang belajar PHP. Ya, ini perintahnya dicetak dengan menggunakan echo dan juga print. Ya, ini coba nanti hasilnya seperti apa dilihat, tapi jangan lupa teman-teman untuk menyimpan file contoh 1.php ini di dalam folder sum, di dalam folder htdocs. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan web server teman-teman. Ya, yang penting APC-nya dulu. Untuk MySQL nanti setelah UTS. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian ini ada penjelasan dari contoh yang pertama. Ya, ini adalah tanda awal dan akhir coding. Dan di sini adalah komen lebih dari satu baris. Dan yang ini adalah komen satu baris ya. Jadi setiap komentar harus diawali garis miring. Tapi kalau di sini cukup di awal dan di akhir saja. Echo dan print perintah menampilkan data. Ya, ini adalah tag penutup. Dan ini adalah akhir statement. Ya, titik koma. Setiap statement harus diakhiri dengan titik koma. Coba nanti titik komanya ini juga dihapus, apa yang terjadi ketika teman-teman jalankan. Ya. Oke, ini ada contoh 2 ya, PHP di dalam HTML. Nah, meskipun kita membuat tag PHP di dalam HTML ini ya, di line 8 sampai line 11 ini kan perintah PHP, tapi kita masukkan ke dalam struktur HTML. Ini bisa ya seperti ini. Yang penting filenya disimpan dengan ekstensi .php. Ya, ini ekstensinya .php. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti di bawah ini. Oh iya ya, ketika teman-teman ingin membuka project teman-teman di sini, teman-teman membuka web browsernya dan teman-teman ketikkan di situ localhost / nama folder yang ada di dalam htdocs atau nama file yang ada di dalam htdocs. Lebih bagus teman-teman yang ada di dalam htdocs itu teman-teman tuliskan dulu ya nama foldernya atau bikin dulu nama folder. Sum htdocs, misalkan di sini teman-teman bikin folder yang bernama pemweb2. Contoh saja atau bisa nama Anda atau project web. Terbalik saya ngasih namanya. Pemweb2. Nah, jadi nanti ketika teman-teman ingin membuka folder ini, teman-teman nyalakan dulu APC-nya
dan teman-teman buka di web browser teman-teman ketikkan localhost pom web 2 ya, tuliskan nama foldernya. Di dalamnya masih kosong ya teman-teman, karena saya belum memiliki file apapun di dalam sini ya, masih kosong. Tapi nanti kalau ada filenya ya, yang tampil adalah file tersebut. Nanti kalau diklik dia menampilkan hasil dari sintaknya. Di sini saya contohkan untuk file saya ya, yang akan kita praktekkan di akhir nantinya. Ini ya, di dalam folder counterku itu saya memiliki beberapa file PHP dan beberapa folder juga di dalamnya. Jadi nanti saya membukanya berarti localhost/counterku. Ya, ini project yang akan kita buat nanti dalam mata kuliah ini. Localhost/counterku. Ya, tunggu bentar. Nah, ini adalah project akhir nanti teman-teman. Dalam mata kuliah ini kita membuat halaman seperti ini ya. Ini halaman loginnya, misalkan saya isi admin, saya login, saya enter. Oh, nampaknya saya lupa tadi belum mengaktifkan MySQL ya, karena ini project akhir kita sudah menggunakan MySQL. Jadi kita ulangi admin. Nah, akan muncul di situ informasi login sebagai siapa. Ya mungkin nanti ada pendaftaran ya, login sebagai nama Anda gitu ya. Dan di sini ada menu utama, ada tambah barang, tampil barang, ya. Misalkan tambah barang itu berarti untuk menambahkan barang. Di sini ada formnya untuk input data, ya. Dan nanti ada simpan, bisa juga untuk menampilkan barang. Oke, seperti ini. Di sini ada pencarian juga, ya mau ditampilkan yang apa. Ya, yang penting kita nanti membuat projectnya seperti ini, tapi jangan bingung dulu ya, karena ini nanti masih panjang, masih ada 15 pertemuan ke belakang. Kita yang pertama tahap-tahap awal, kita masih mencoba yang mudah-mudah dulu, kita kenali dulu variabel, operator, kemudian juga function, dan juga yang lain sebagainya. Oke ya, ini contoh 2.php, cukup sederhana, yang penting teman-teman praktekkan dulu biar paham, oh ternyata menampilkan seperti itu. Ya, dan ada lagi contoh yang ketiga. Ini HTML di dalam PHP. Ya. Jadi meskipun ini sangat jarang sekali digunakan, tapi ini juga bisa. Ya, ini tidak direkomendasikan digunakan sebenarnya. Cuma sebagai informasi saja bahwa HTML itu bisa kita tulis ke dalam PHP dengan catatan kita bungkus tag-tag HTML dengan echo. Ya, di sini ada echo. Ini kan sintak HTML head, title, /head, body, font size, ya, dan hasilnya pun juga sama ya. Kode ini ditulis dengan HTML namun berada di dalam PHP. Tulisan ini yang dicetak. Warnanya kok di situ kok kayak gitu, Pak? Iya, karena di sini saya kasih colornya FF0000. Oke teman-teman, seperti ini untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti dicoba untuk 3 contoh tersebut. Dan kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai tipe data dan juga variabel. Jangan lupa presensi disiakat karena itu penting sekali. Dan saya Denny Kurniawan, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.